Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syukriani, NIM 2010521032, Prodi Hubungan Internasional Universitas Fajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan dan dinamika sebuah kawasan Mercosur. Yang pertama yaitu pengertian Mercosur. Mercosur adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Selatan. Organisasi ini didirikan pada 1985 oleh 5 negara. Piagamnya menyatakan bahwa Mercosur bertugas mengkoordinasikan kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga, komunikasi, kegiatan kebudayaan, kewarganegaraan, paspor, visa, kegiatan sosial, dan kegiatan kesehatan. Markas Mercosur berada di Montevideo. Mercosur adalah blok perdagangan regional di wilayah Amerika Latin yang memiliki 5 negara anggota yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela, di mana bertujuan untuk memudahkan pergerakan modal, barang dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional tersebut. Yang kedua yaitu sejarah Mercosur. Mercosur merupakan bentuk dari kerjasama kawasan di Amerika Latin dengan kesamaan kepentingan dalam memperbaiki kondisi negara-negara di wilayah tersebut dengan bentuk integrasi ekonomi. Meskipun pada realisasinya, Mercosur tidak hanya memfokuskan pada bidang perekonomian dengan mengupayakan penghapusan hambatan perdagangan seperti bea cukai yang tinggi dan ketidaksetaraan pendapatan, tetapi juga memperluas dimensi kerjasama di bidang politik, keamanan, dan budaya. Peran Mercosur yang dipelopori dari inisiatif dua negara besar dikenal sebagai Two Giants di Amerika Selatan, yakni Argentina dan Brasil. Bermula dari keinginan dua negara tersebut untuk mempersatukan perekonomian Amerika Latin, negara-negara di Amerika Latin yang semula memiliki hubungan rivalitas perlahan mulai menilai pentingnya kerjasama dalam kawasan. Mereka sendiri ingin perlahan terlepas dari dominasi dan bayang-bayang Amerika Serikat. Oleh karena itu, Mercosur sebagai bentuk kerjasama kawasan Amerika Latin terus mengupayakan perbaikan ekonomi dan integrasi regional dengan melakukan kerjasama antar negara dan membangun kerjasama dengan organisasi kawasan. Mercosur juga merupakan perkembangan dari kerjasama bilateral antara Argentina dan Brasil melalui deklarasi Foz do Iguaçu pada tahun 1985, Perjanjian Buenos Aires 1990, dan Treaty of Ascension pada tahun 1991. Struktur Mercosur terdiri dari dua badan yaitu Common Market Council yang bertugas membuat kebijakan dan Common Market Group yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memonitor keputusan dewan. Pada awalnya, Mercosur merupakan blok perdagangan yang cukup berhasil dalam memajukan perekonomian negara anggota yang dibuktikan pada meningkatnya FDI sebesar 25% pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 angka arus masuk tahunan FDI di Amerika Latin sebesar 50 miliar USD atau sebesar 17,7%. Namun keberhasilan Mercosur tidak berlangsung lama, di mana pada akhir tahun 90-an krisis ekonomi internasional mempengaruhi proses integrasi Mercosur dan jadi tantangan blok perdagangan tersebut sampai saat ini. Gabriela Lemecampos menyatakan bahwa ketidakberhasilan Mercosur dalam melakukan integrasi dibagi disebabkan 3 hal, yaitu krisis ekonomi, lemahnya institusi Mercosur, dan perdagangan kepemimpinan di negara anggota. Krisis ekonomi yang melanda Meksiko dan Rusia di akhir tahun 90-an secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara anggota Mercosur. Krisis di Amerika Latin dimulai ketika Brasil melakukan devaluasi mata uang yang berdampak pada krisis ekonomi di Argentina. Hal tersebut membuat negara anggota Mercosur, khususnya Argentina dan Brasil, melakukan penundaan terbentuknya custom market dan fokus kepada permasalahan ekonomi dalam negeri. Akibatnya, negara membentuk kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda satu sama lain. Argentina membuat kebijakan ekonomi yang tidak pro-neoliberalisme, sementara di sisi lain Brasil membuat kebijakan
yang pro-neoliberalisme untuk melakukan pemulihan ekonomi sehingga hal tersebut berdampak pada proses integrasi karena perbedaan kebijakan ekonomi makro. Yang ketiga yaitu tujuan Mercosur. Mercosur memiliki beberapa tujuan, diantaranya membebaskan pergerakan barang-barang produksi, jasa, dan faktor-faktor lain di antara negara anggota, menetapkan common external tarif, dan mengadopsi kebijakan perdagangan bersama dengan negara-negara non-anggota, koordinasi makroekonomi dan kebijakan sektorial negara anggota mengenai perdagangan luar negeri, agrikultur, kultur, industri, pajak, sistem moneter, pertukaran modal, dan sebagainya. Sejak awal berdirinya, Mercosur telah mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan ekonomi sebagai pilar dasar integrasi. Yang keempat, anggota Mercosur. Mercosur adalah blok perdagangan regional di wilayah Amerika Latin yang memiliki 5 negara anggota yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela, di mana bertujuan untuk memudahkan pergerakan modal, barang dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional tersebut. Mercosur merupakan bentuk dari kerjasama kawasan di Amerika Latin dengan kesamaan kepentingan dan memperbaiki kondisi negara-negara di wilayah tersebut dengan bentuk integrasi ekonomi. Baiklah, sekian dari materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.